Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum kita melanjutkan dialog ini bersama pengamat otomotif Munawar Khalil dan juga Kasubdit Penegakan Hukum Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono, kita saksikan dulu grafis bagaimana atau harga-harga mobil mewah yang ada di Indonesia ini. Kita bisa lihat Lamborghini Aventador itu 9.000 maksud kami adalah 9 miliar, dan Porsche 911 Turbo 5,5 miliar, Lexus SUV 2 miliar, Audi Q7 1,4 miliar. Dan kita lihat juga ada Toyota Alphard dengan harga 1,1 miliar 40 juta, ada BMW 530 930 juta, ada Jaguar juga X-Type 700 juta, dan ada Subaru Forester 520 juta. Punya salah satunya, Mas? Mahal sekali. Kepengen. Kepengen, oke. Nah, ini kalau dari Mas Khalil sendiri melihat harga mobil yang ada di Indonesia ini memang kan perbedaannya begitu jauh dibandingkan dengan di negara-negara lain begitu. Anda melihat ini juga bisa menjadi pemicu akhirnya orang nekat begitu? Iya, tadi saya koreksi sedikit beberapa harga itu. Itu yang Aventador mungkin terlalu murah segitu ya, di atasnya. Bisa 8 miliar ya Mas ya? Oh, 9 miliar di atasnya. Juga beberapa yang lain kayak Jaguar. Sudah tidak ada mobil hari ini di bawah 1 miliar. Tidak ada. Apalagi per April kemarin pajak barang mewah naik jadi 125%, gitu. Nah, godaan utama untuk menyelundupkan mobil atau membeli mobil Form A tapi tidak mendaftarkan pajak itu memang di situ. Orang suka membandingkan dengan harga mobil di Amerika atau di Eropa. Contoh misalnya Lamborghini yang tadi disebutkan, di Amerika itu harganya nggak jauh dari angka 120 sampai 150 ribu US dollar. Kalau dirupiahkan maksimum 2 miliar. Perbedaannya 8 miliar sendiri begitu ya? Ya, sampai ke sini ya misalnya taruhlah 8 miliar, ada 6 miliar selisih. 6 miliar ini orang berpikir, wah saya bisa punya 4 Lamborghini. Tapi mereka lupa bahwa mereka bukan di Amerika, ini di Indonesia begitu. Kebetulan memang harga mobil di Indonesia itu 3 sampai 3,5 kali lipat, memang lebih mahal dibandingkan dengan harga di tempat asalnya, begitu. Nah, karena ada komponen-komponen pajak yang begitu banyak, begitu. Nah, ini yang membuat orang lebih tergoda untuk melakukan hal-hal ilegal, gitu. Menyelundupkan sendiri atau membeli misalnya dari dealer tadi itu, ya saya beli off the road-nya aja. Pajaknya nggak didaftarkan, dipakai bertahun-tahun gitu dengan Form A atau Form B gitu Pak ya, biasanya kan terjadi begitu. Jadi mereka menghindar pajak gitu, karena godaan harga yang disparitas harganya terlalu jauh gitu. Nah itu antara lain begitu. Oke, kalau Pak Hindarsono sendiri, Anda melihatnya selama ini sudah menangani beberapa kasus, oke lah untuk yang 4 ini memang sudah ada suratnya begitu. Tetapi untuk mobil bodong sendiri ada tidak Pak jenis-jenis mobil itu? Ya kalau kita lihat kembali, kita berupaya, makanya kita lakukan operasi terus dari Ditlantas Polda Metro Jaya ini. Ya mudah-mudahan kita dapat. Tadi menyikapi juga masalah harga. Mungkin yang disampaikan hanya Lamborghini, bagaimana mungkin Ferrari, ada sampai satu mobil itu kalau beli merek tertentu harus punya 2 dulu baru boleh beli ini. Dan satu lagi McLaren, sekarang ada P1 itu seharga 22 M. Ya ini kan bagaimana harganya? Mungkin di luar mungkin ya mahal, tapi di bawah mungkin 10 M. Seperti itu Mbak. Namun demikian kaitan masalah mobil itu, yang penting mobil itu apabila memang silakan membeli misalnya mobil mahal itu. Namun demikian mohon dilengkapi surat-suratnya, dan apabila surat-surat tidak lengkap mohon jangan digunakan dulu. Kan berarti gitu. sejauh ini memang belum ada Pak ya untuk mobil jenis-jenis yang tadi dalam daftar mewah itu yang tertangkap sebagai mobil bodong begitu? Belum ada. Belum ada. Kalau memang nanti ada kita sampaikan ke media. Bodong dalam arti selundupan ya? Iya selundupan. Dia
mungkin dipakai udah 1 tahun kan gitu. Iya. Oke. 1 tahun, 2 tahun. Memang sengaja nggak dimasukkan. Memang kena pajaknya memang mahal sekali kan gitu. Dia menghindari. Oke, tetapi bisa dipastikan untuk 4 mobil yang sudah diamankan itu Iya. sudah ketahuan ya Pak pemiliknya siapa begitu? Iya, pemiliknya jelas. Dia juga dari APM-nya juga bertanggung jawab. Ini benar Pak beli di sini. Ada semuanya. Sampai mereka menyampaikan, kenapa kok dikatakan bodong? Ya ngomong bodong sopo kan ngono. Sing ngomong bodong ini iya media. Iya. Ya kan? Kita akan dalami betul. Kita janganlah kita ya apa ya melihat itu nanti seperti kita melihat sebelah mata. Iya mobil mewah, mobil biasa, mobil sedang, semuanya sama lah, punya hak semuanya. Jangan sampai akhirnya mereka juga yang memakai mobil mewah ini merasa terpojok, salah terus. Ya juga memang yang pakai mobil mewah juga maksud kecepatan tinggi nih, juga hati-hati. Kita berapa kali di tol juga waktu patroli juga. Ya sudah jelas ada polisi, dia melakukan manuver lewat bahu, lewat depan. Kita mau kejar juga nggak sampai. Berarti apakah itu bisa dikatakan fenomena polisi sudah tidak dianggap atau tidak ditakuti bukan begitu tidak dianggap, mungkin ini dari di luar juga seperti itu. Mungkin ada filmnya, bukan film ini ya, CCTV asli ini. Ini kenyataan. Saat polisi itu menggunakan mobil yang biasa, dia dengan seenaknya mengganggu. Tapi akhirnya sampai ketangkep. Ya kita nanti kita coba. Nanti sampai ketangkap, kita kan sudah ada calling, sudah ada speed gun. Nanti kita akan lakukan pengejaran. Selama ini sudah ada yang tindak belum Pak? Yang ngebut, ya salah satunya dari 4 itu kan ada yang memang ngebut. Memang ngebut, tangkap, kita sekat, dia nggak bisa kemana-mana. Yang satu lepas, yang satu kena. Gitu loh Mbak. Sekarang gini Mbak, seperti kita mau menembak satu ekor burung misalnya. Burungnya ada 100, masa 100-100-nya kita tangkap. Salah satu dari burung itu akan kita tangkap satu. Itu udah kita katakan sudah ada yang tertangkap. Kan gitu ya. Oke, berarti sudah akan dipublish begitu Pak ya, siapa-siapa pemilik mobil yang tertangkap atau diamankan Polda? Sudah bisa diumumkan begitu siapa-siapa pemiliknya? Ya, kalau kita ngumumkan kan nggak etis dong. Masa kita ngumumkan pemiliknya? Sudah jelas ini surat-suratnya ada. Kalau memang dari teman-teman media mau datang, mau ngeliat, silakan aja boleh. Tapi kalau kita expose di media seperti itu, kan punya hak seseorang nanti, haknya masing-masing kan gitu ya. Oke. Gitu Mbak. Oke, kalau Mas Khalil sendiri persentase yang bisa Anda perkirakan begitu Mas dari mobil mewah yang beredar di Jakarta atau mungkin di Indonesia begitu, persentasenya berapa ini Mas yang memang suratnya sudah benar begitu dengan yang tergolong nekat-nekat begitu? Iya, dalam 10 tahun terakhir ya kita udah lebih tertib. Artinya lebih banyak orang yang membeli mobil mewah secara legal, membayar pajak-pajaknya. Mungkin bukan 10 tahun ya 6-7 tahun terakhir. Saya ingat dulu orang masih bisa memainkan nomor bantuan ya Pak, ya. Nomor bantuan itu juga oleh kepolisian dulu diberikan. Itu seperti itu celah untuk menghindari pajak. Nah, sekarang kan sudah tidak ada. Boleh. Nah, ya kalau sekarang penyelundupan yang namanya kejahatan pasti ada, tapi saya nggak tahu persentasenya berapa banyak. Cuma dengan begitu banyaknya, semua APM, semua brand premium itu sekarang ada di sini. Di Indonesia sekarang kita punya agen resmi Lamborghini, Ferrari, McLaren, Porsche, semua mobil mewah ada, Lexus ya. Dan orang itu cari peace of mind, orang mau membayar lebih tapi tenang, punya surat, ya punya mobil tapi nggak punya surat itu nggak nyaman, Pak. Nah, dulu karena nggak ada APM-nya, Pak, jadi impor sendiri atau selundupan gitu. Jadi mau nggak mau orang pengen mobilnya tapi bingung surat menyurat, ya dia selundupin gitu. Oke, jadi bisa dipastikan tingkatannya menurun ya dibanding dalam 10 tahun terakhir ini ya dibandingkan sebelumnya begitu. Dan memang yang disampaikan Mbak, ini bukan hanya roda 4 aja, mungkin roda 2, motor-motor. Tapi mungkin yang jadi perhatian adalah Lamborghini itu ya. Sebentar Mbak Nova, di luar soal Lamborghini, ini kebetulan Lamborghini. Saya mau bilang ke Pak Hin sebetulnya di sini. Ya tadi soal
sangat terlambatnya proses birokrasi itu. Ini kebetulan Lamborghini begitu banyak mobil biasa, mobil yang harganya di bawah 200 juta, 300 juta, kita bilang kelas MPV murah lah ya. Itu juga kalau istilahnya bodong banyak. Kenapa? Karena dia nggak sabar nunggu STNK-nya keluar. Oke, baik. Nanti mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Hindarsono. Setelah lagi karena kita harus jeda pariwara lagi, tetaplah bersama kami pemirsa.